Iya, yo mari sampean kae to, Desli. Iya. Mari ngono aku. Iya, sama cuci. Mari ngono kirim Mas. Bener. Wah, anjir anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar terjadi lagi ini teman-teman ya, bahwa hujan kembali datang ini untuk kedua kalinya, dimana yang kemarin sempat saya hadirkan untuk teman-teman itu sebenarnya habis hujan, namun intensitasnya tidak sebesar hari ini ya. Jadi ini memang lumayan besar sekali untuk hujan yang turun, bahkan yang ada di sawah itu kemarin saya juga melihat ada beberapa yang sudah dipanen itu juga terkena hujan ya. Untungnya untuk sebagian sudah mengantisipasinya dengan menggunakan plastik seperti itu ya. Jadi sedikit agak aman. Namun untuk tanah ya biasanya juga sudah mulai basah. Kalau yang seperti ini sudah bisa dipastikan ini basah semua ya teman-teman. Jadi untuk hujan kali ini memang intensitasnya lumayan besar sekali. Terlihat ini di jalan nih teman-teman, bukan di sungai ini ya. Jadi ini jalan di sekitaran wilayah Tembakoan ini ya. Ini airnya menggenang seperti ini. Seperti yang Anda lihat ini ada sebagian yang tadinya bekas jagung mungkin ya. Ini ditanami tembakau jadi terlihat masih kecil tembakonya. Kalau sudah tergenang seperti ini sudah bisa dipastikan akan mati teman-teman ya. Karena memang airnya cukup besar sekali. Jadi untuk para petani itu semua bersiap-siap atau mengantisipasi itu ya seperti yang Anda lihat barusan untuk membuang air yang ada di sawah. Seperti ini air yang tidak bisa meresap lagi ya karena memang jumlah volume air yang datang tuh memang tinggi sekali. Ini juga dikhawatirkan ya untuk tembakau ini nantinya kalau besok ya kalau terkena sinar matahari ditakutkan ini akan layu teman-teman ya karena menyerap air hujan terlalu tinggi ini. Jadi inilah resiko yang dihadapi petani tembakau ya kalau biasanya itu memang di saat sudah mulai ada yang panen biasanya hujan juga mulai turun ya. Oleh sebab itu untuk para petani dengan pengalaman yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu harus mempersiapkan ya atau persiapan sebagai pengaman di saat nanti kita memanen tembakau ini yaitu menggunakan plastik. Namun apabila untuk tanah sudah basah seperti ini nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita harus menggunakan gelantang yang seperti di awal tadi saya tampilkan ya, menggunakan bambu dirakit kemudian untuk menjemur tembakau tersebut. Namun untuk penggunaan gelantang ini ada kekurangan juga ya karena memang untuk daun tembakau ini nantinya tidak akan maksimal terkena sinar matahari. Iya, Iya, yo mari sampean kae to, Desli. Iya. Mari ngono aku. Iya, sama cuci. Mari ngono kirim Mas. Bener. Wah, anjir anu. Gua aku masak payu ya. Gua aku anjir. Bunga nih. Nek gitu karek banyune. Ini sebagian contoh untuk yang sudah dipanen teman-teman namun ditutup dengan plastik. Meskipun ditutup dengan plastik ini juga mengkhawatirkan ya karena yang ada di gotnya itu sudah tergenang air semuanya. Jadi ditakutkan ini air akan menguap ke atas ya. Jadi memang serba merepotkan ya kalau memang sudah turun hujan seperti ini. Jadi terlihat ini untuk tembakau yang sebenarnya belum terlalu tua. Ini sudah tergenang air seperti ini. Mungkin untuk besok ya kalau panasnya langsung drastis ya itu sebagian mungkin ada juga yang layu teman-teman.
Kemudian ini kondisi pagi hari teman-teman ya, sekitar pukul 9 setelah hujan kemarin sore itu. Ini saya coba melihat-lihat kembali untuk kondisi tanaman tembakau yang ada di sawah ini, kelihatannya sepertinya masih aman-aman saja ya, karena sudah terkena terik matahari, namun untuk daun tembakau ini tidak ada yang layu, artinya tembakau ini masih aman. Namun jangan sampai untuk selanjutnya ini ada hujan lagi ya untuk hari-hari ini. Kalau mungkin adapun hujan, kalau mungkin sekitar 1 minggu atau mungkin 10 hari lagi mungkin nggak apa-apa. Ini sebagian yang terlalu banyak menyerap air mungkin ini ya, ada layu juga. Jika ini nanti sore terdapat atau terjadi lagi hujan, ya mungkin bisa dipastikan sebagian tanaman tembakau ini yang masih sangat muda ini bisa saja layu teman-teman ya. Jadi memang air hujan ini sangat berbahaya sekali untuk tanaman tembakau. Meskipun tanaman sudah tua seperti ini teman-teman ya, kalau setiap hari menyerap air hujan ini memang tidak layu seperti yang tanaman masih muda ya, tapi biasanya untuk tanaman tembakau yang sudah tua itu untuk pangkal daunnya atau batang yang menempel di pohon itu biasanya akan membusuk teman-teman. Jadi juga dikhawatirkan akan terjadi hal demikian. Ini terlihat panasnya terik sekali teman-teman ya. Semoga aja untuk nanti sore tidak terjadi hujan ya, karena ini sudah lumayan berlebih ini untuk air teman-teman. Jadi untuk tembakau yang memang sudah tua pun akan berpikir 2 kali ya untuk memanennya untuk saat ini, karena memang kondisi cuacanya tidak menentu teman-teman. Memang harus dipersiapkan yang itu tadi namanya gelandangan. Ini kan sudah siap panen sebenarnya. Namun kondisi seperti ini menjadi tidak berani ya untuk para petani. Memang untuk sebagian tempat di sini ya sebagian masih belum siap panen ya, namun ada beberapa petak yang sudah memang siap dipanen. Jadi untuk teman-teman yang tembakonya sudah siap panen namun belum mempersiapkan hal-hal seperti gelandangan atau plastik, kalau cuaca seperti ini sebaiknya ditunda dulu ya teman-teman ya, karena sayang sekali untuk tanaman kita nantinya apabila sampai terkena hujan menjadi mutunya tidak bagus ya teman-teman, atau bahkan menjadi hitam ya. Jadi apabila yang sudah panen seperti ini, apa boleh buat ya teman-teman ya, karena memang keadaan cuaca ini memang tidak menentu dan kita tidak bisa memprediksinya ya. Meskipun bisa memprediksi, namun hal-hal semacam ini yang datang tiba-tiba seperti ini tentunya menganjurkan kita untuk waspada terhadap cuaca. Dari tahun ke tahun memang seperti ini kondisi tembakau yang ada di Jember itu biasanya memang mendekati panen ada hujan seperti ini. Jadi sudah terbiasalah mungkin untuk para petani, sebagian sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Karena memang masa tanam tembakau ini berada di tengah-tengah pergantian musim ya teman-teman. Jadi antara musim kemarau kemudian masuk ke musim penghujan. Jadi memang sebenarnya kita sudah tahu, makanya untuk penanaman tembakau sendiri kalau memang cuaca mendukung ya kita bisa menanamnya itu memang di akhir bulan 4 atau di awal bulan 5 itu kita memang sudah menanamnya. Namun memang keadaan cuaca atau pergantian musim itu biasanya sedikit berbeda ya, karena biasanya ada yang musim penghujannya lebih panjang hingga akhirnya sampai bulan 5 bahkan bulan 6 itu masih ada hujan. Dan kebetulan untuk tahun ini memang
masa kemaraunya itu sedikit lebih pendek. Berdasarkan perkiraan dari BMKG memang kemarau di tahun ini menjadi sedikit lebih pendek dan dinamakan juga kemarau basah. Jadi meskipun kemarau namun masih ada 1-2 kali turun hujan. Kalau dilihat dari intensitas hujan yang turun kemarin ini lumayan deras ya Kak, seperti memang masuk musim penghujan teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin itu dulu ya sedikit informasi untuk teman-teman semuanya. Setiap hari akan saya update ya untuk perkembangan tembakau yang ada di wilayah Jember Selatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di. Iya, yo mari sampean kae to, Desli. Ayo. Mari ngono aku. Iya, sama syuting. Mari ngono kirim Mas. Bero. Wah. Banjir anu. Dan aku masak payu ya. Aku Daerah Payu di Jogja. banjir. Bunggah nih. Nek itu karek banyune.